guys, kembali lagi dengan saya Kartika Galuh-Wirati dari kelas 10 AKL 3. Di video kali ini, saya akan membahas salah satu peralatan kantor. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Sari Puspitaningsih SPD selaku guru dari mata pelajaran Administrasi Umum yang telah memberikan tugas ini kepada saya. Sebelum kita masuk ke dalam inti pembahasannya, mari kita mengenal dulu apa sih itu peralatan kantor. Peralatan kantor dapat didefinisikan sebagai barang-barang yang dapat digunakan dalam jangka waktu yang relatif lama, yaitu lebih dari 1 tahun, dan mengalami penyusutan. Apa sih itu printer? Printer berasal dari kata print, yang dalam bahasa Indonesia berarti cetak. Dari namanya tersebut, bisa kita ketahui bahwa fungsi utama dari printer ialah mencetak. Jadi, bisa disimpulkan bahwa printer adalah alat peranti yang menampilkan data dalam bentuk cetakan, baik berupa teks maupun gambar atau grafis di atas kertas. Nah, printer juga memiliki sejarah loh. Sejarah penemuan printer diawali dari terobosan besar yang datar sekitar pada tahun 1440 oleh Johannes Gutenberg. Nah, Gutenberg sendiri adalah seorang pengusaha dari Mainz, Jerman. Gutenberg menciptakan sebuah metode pengecoran, potongan-potongan huruf di atas, campuran logam yang terbuat dari timah. Potongan-potongan ini dapat ditekankan ke halaman yang berteks untuk percetakan. Metode penemuan percetakan oleh Gutenberg secara keseluruhan bergantung kepada beberapa elemennya di atas penggabungan, beberapa teknologi dari Asia Timur seperti kertas, percetakan dari balok kayu, dan mungkin percetakan yang dapat dipindahkan, ciptaan Bichen. Dengan permintaan yang meningkat dari masyarakat Eropa, untuk harga-harga buku yang terbuat dari kertas, metode pengetikan ini bertahan sekitar selama 500 tahun. Seiring waktu, teknologi printer terus dikembangkan, menyesuaikan kebutuhan penggunaan pada masanya. Pasca Perang Dunia di awal tahun 1950-an, di Eropa terjadi perkembangan budaya yang pesat untuk membuat kebutuhan akan proses produksi dokumen, tulisan yang cepat dan murah. Pada masa ini, inovasi-inovasi terbaru dalam dunia percetakan mulai dikembangkan. Dimulai dari IBM yang memperkenalkan printer dot matrix pertama di dunia. Kemudian di tahun 1984, printer INKJ untuk pertama kalinya dikenalkan dan diproduksi dalam skala besar pada tahun 1990. Printer sendiri memiliki 2 fungsi utama, yaitu pertama, perangkat tambahan untuk mencetak dokumen dalam kertas atau media lain, dan yang kedua, berfungsi sebagai alat untuk membaca dokumen dan mengubahnya menjadi data digital. Nah, printer sendiri juga memiliki banyak sekali jenis-jenisnya, seperti printer dot matrix, printer laserjet, printer INKJ, printer label jet, printer label, printer thermal, dan printer 3 dimensi. Nah, dalam video kali ini, saya akan membahas salah satu jenis printer yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu printer INKJ. Printer INKJ sendiri adalah printer yang dapat mencetak dengan menggunakan sistem tinta sebagai bahan untuk mencetaknya. Printer ini bisa mencetak lebih baik dari printer dot matrix maupun printer laserjet. Dimana jika kita mencetak dengan menggunakan printer dot matrix, hasil dari cetakan printer tersebut akan lebih kasar dan kurang bagus. Tetapi printer INKJ ini memiliki kekurangan dalam waktu kecepatan pencetakannya, di mana kecepatan cetak printer INKJ ini lebih lambat dibandingkan dengan printer laserjet. Walaupun begitu, printer INKJ ini lebih banyak digunakan di masyarakat, baik untuk penggunaan pribadi, usaha, maupun perkantoran ataupun instansi. Saat ini printer jenis INKJ ini sudah banyak jenisnya seperti printer multifungsi, di mana makna dari kata multifungsi ini sendiri memiliki makna bahwa printer ini bisa mencetak atau mengeprint, memfotokopi berkas, dan bahkan bisa men-scan berkas yang dijadikan dalam satu perangkat. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengoperasian ataupun cara penggunaan dari printer. Di mana printer yang saya gunakan ini adalah printer dengan merek Canon dengan tipe MG2570S.
intinya kita harus pertama punya printer. Lalu harus kita mempunyai colokan atau layanan listrik. Nah, sebelumnya ada beberapa bagian seperti ada tombol-tombol, lalu ada tempat untuk menaruh kertas, lalu ada tempat yang kalau gitu kertas sudah keluar taruh di situ. Lalu ada penutup saat kita fotokopi. Lalu biasanya ada konektor printer. Nah, itu dimasukinnya tuh dari belakang atau di bagian belakang printer. Nah, bagian sini itu kita bisa melihat ini yang bergerak itu namanya itu cartridge. Nah, cartridge ini adalah tempat tinta printer. Harganya tuh bisa lumayan, bisa di atas 200 ribuan per satu cartridge-nya. Cartridge-nya ini terdiri dari dua cartridge, yaitu cartridge yang berwarna dan cartridge yang tidak berwarna atau hitam saja. Nah, bagian ini yang ada kayak banyak kotak-kotaknya itu dan bagian bawahnya ini tidak boleh tersentuh sedikit pun oleh tangan karena akan merusak cartridge dan tidak akan bisa menjalankan printernya juga. Nah, caranya untuk menjalankan printer pertama colokan ke dalam colokan kabelnya, lalu taruh kertas di tempat dimana kita menaruh kertas seharusnya seperti di dalam video, lalu tekan tombol power. Nah, pertama kita contohkan untuk memfotokopi suatu berkas. Aku memakai kartu member seperti di video ini. Lalu taruh di atas kaca fotokopiannya. Lalu ditutup kembali penutup fotokopiannya. Nah, ditekan tombol untuk fotokopi. Ini yang pertama aku menekan tombol untuk yang warna hitam. Tetapi maaf, di sini hasilnya tidak baik karena tinta printernya sedang mau habis. Nah, untuk bukti yang lebih bagusnya saya akan mencoba yang berwarna seperti yang saya tekan tadi. Nah, ini printer ini bisa memfotokopi hitam putih dan berwarna. Nah, bisa kita lihat hasilnya sangat bagus ya kawan-kawan. Saat kita lihat lebih dekat, hasil fotokopiannya sangatlah seperti kartu member aslinya, seperti dalam video ini. Nah, untuk jika kita mengeprint lewat laptop, bisa wireless atau langsung dari kabel konektor. Yang contoh dalam satu ini saya memakai kabel konektor karena tidak bisa wireless ke laptop. Nah, caranya yang pertama buka salah satu dokumen yang ingin di print, lalu ke file, klik print. Nah, setelah kamu sudah klik print, kamu klik print lagi yang tanda kotak di atas. Nah, lalu selanjutnya jika sudah muncul notif seperti itu, nah fotokopian pun atau printer pun akan berjalan. Nah, di sini bisa kita lihat hasil printer dari printer MG257S ini dari merek Canon ini sangat bagus dan sangat detail. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang pengertian printer, sejarah dari printer, fungsi-fungsi printer, jenis-jenis printer, bagian-bagian dari printer, dan bahkan tadi sudah saya jelaskan bagaimana cara mengoperasikan atau menggunakan dari printer itu sendiri. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Tadi habis tinggal jerami, bakar dulu hingga bersih. Rupanya videoku hanya sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.